Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di depan kantor pemerintah Hungaria di distrik 13 yang dikenal dengan MIPES. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang paradigma penelitian ilmu sosial, dan sebagaimana saya janjikan, saya ingin menjelaskan bagaimana penelitian kualitatif itu. Pada prinsipnya, penelitian kualitatif itu tentu sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita cenderung melihat suatu proses penelitian itu pada hasilnya yang berupa angka atau persentase. Nah, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Tentu kemudian ini merupakan hasil dari proses yang berbeda. Kuantitatif prosesnya seperti apa, kualitatif prosesnya seperti apa. Saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses penelitian kualitatif itu. Tetapi perlu juga kita mesti menyadari bagaimana ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif itu terlebih dahulu. Kemudian kita memahami bagaimana proses tahapan yang harus dilalui di dalam penelitian kualitatif. Saudara-saudara sekalian, beberapa ciri penelitian kualitatif itu adalah satu, bersifat deskriptif analitis. Apa artinya? Hasil daripada penelitian ini dituangkan dalam bentuk narasi, dituangkan dalam bentuk penjelasan yang lebih luas, tidak sebagaimana kuantitatif yang hanya bersifat angka-angka. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, bahwa penelitian kualitatif itu lebih mengedepankan proses daripada hasil. Kalau kita melihat penelitian kuantitatif, kita cenderung penelitian ini kita lihat dari sisi hasilnya. Misalnya, kalau kita tertarik untuk melihat proses pemilu atau pemilu kada misalnya, yang kita lihat dalam pendekatan kuantitatif cenderung hasilnya, misalnya survei pemilih. Nah, yang dilihat apa? Sekian persen masyarakat dengan kategori A punya kecenderungan memilih partai A atau calon A dan seterusnya. Atau kita bisa melihat juga dalam pemilu itu kecenderungan masyarakat perkotaan misalnya memilih partai ini atau memilih calon legislatif yang seperti ini. Nah, itu biasanya dipakai oleh penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Lebih tertarik melihat bagaimana, kok bisa karakter masyarakat perkotaan misalnya punya kecenderungan memilih calon yang seperti ini. Karakter masyarakat pedesaan misalnya punya kecenderungan memilih contoh partai, calon presiden, calon legislatif yang seperti ini. Dalam dunia marketing misalnya, kalau penelitian kuantitatif lebih tertarik melihat untuk mengetahui tipologi masyarakat tertentu punya kecenderungan mengkonsumsi produk tertentu seperti apa, atau seberapa tinggikah persentase masyarakat dengan kategori tertentu mengkonsumsi atau memiliki daya beli dengan level tertentu terhadap suatu produk. Nah, di dalam penelitian kualitatif tidak. Penelitian kualitatif lebih cenderung melihat bagaimana alasan dibalik suatu komunitas tertentu, suatu kelompok masyarakat tertentu itu melakukan suatu tindakan. Seperti tadi dalam konteks pemilu misalnya, kenapa masyarakat di suatu kelompok tertentu, masyarakat perkotaan misalnya, punya kecenderungan memilih partai tertentu, label tertentu, atau calon tertentu. Dan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab penelitian kualitatif untuk mengungkap alasan di balik itu. Tentu kemudian konsekuensinya adalah metode. Nanti kita akan jelaskan bagaimana metode kualitatif itu bekerja. Di dalam dunia marketing juga misalnya, tipologi masyarakat tertentu punya kecenderungan memilih atau mengkonsumsi atau membeli produk tertentu yang ini kalau dibaca pendekatan kuantitatif cenderung hanya dilihat angka-angkanya, prosentasenya seberapa besar. Tetapi dalam pendekatan kualitatif kita akan melihat bagaimana bisa tipologi masyarakat tertentu punya kecenderungan memilih produk tertentu atau membeli produk tertentu. Inilah ciri yang kedua dari penelitian kualitatif. Jadi berusaha untuk menemukan alasan atas tindakan suatu kelompok masyarakat atau individu akan sesuatu hal. Ciri yang ketiga
seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa ciri yang ketiga adalah bersifat induktif. Apa artinya? Penelitian kualitatif lebih tertarik untuk melihat proses membangun makna dari kasus per kasus di masyarakat. Dalam pendekatan ini, kalau ilmu sosial itu dipakai, maka teori atau konsep itu diperoleh melalui proses observasi, proses interview, proses kajian yang mendalam tentang suatu fenomena di masyarakat, dan itu yang kemudian diangkat, diteorisasikan. Ini 3 ciri utama yang sering dilabelkan pada pendekatan kualitatif. Lalu bagaimana proses atau tahapan penelitian kualitatif itu mesti dilaksanakan? Secara umum tentu kita bisa melihat, pertama tentu bagaimana persiapannya, yang kedua bagaimana di lapangan, dan yang ketiga bagaimana proses pengelolaan hasil lapangan atau pengelolaan data, dan yang ketiga adalah bagaimana proses kita membangun kesimpulan. Lalu apa tahapan-tahapan yang mesti diketahui bersama dalam bagian dari persiapan ini? Yang terpenting adalah bagaimana bisa mendesain rencana penelitian kualitatif. Di dalam rencana penelitian kualitatif ini ada beberapa poin penting yang kita mesti paham dan juga kita mesti betul-betul menguasai agar proposal kita benar-benar baik. Karena proposal ini adalah kunci awal kita ketika merancang suatu penelitian. Proposal adalah guidance kita untuk membimbing akan seperti apa rencana penelitian ini dibangun. Lalu apa yang harus dituangkan di dalam proposal itu? Sering orang menyebutnya yang paling gampang adalah latar belakang. Tetapi bagaimana mendesain latar belakang itu supaya benar-benar relevan dengan konteks proposal kita? Nah, insya Allah ini nanti akan kita bantu. Kita bantu bagaimana mendesain rancangan latar belakang ini yang cukup oke, supaya proposal kita benar-benar qualified. Di dalam latar belakang itu, maka mesti kita penting untuk mengidentifikasi yang namanya masalah. Karena kita tentu ketika melihat suatu fenomena di masyarakat, ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat itu, dan ketika mau meneliti maka kita harus pintar-pintar mengidentifikasinya. Mana poin-poin yang kira-kira menjadi fokus daripada penelitian kita. Itu tentu relevan dengan tujuan penelitian kita seperti apa, dan kemudian kita bisa menemukan rumusan masalah yang harus kita tentukan. Ini tahap pertama. Nanti akan kita bahas secara lebih detail. Kita akan bantu bagaimana tahapan-tahapannya supaya kita lebih bisa mendesain proposal penelitian kualitatif itu. Pada tahap ini bagaimana latar belakang atau pendahuluan itu disusun. Yang kedua adalah bagaimana literatur review atau tinjauan pustaka itu bisa dituangkan di sini. Ini juga akan kita diskusikan di sana, kita jelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana proses menggali data, atau kita akan desain secara umum bagaimana metode penelitian ini kita terapkan, menyangkut bagaimana proses menggali datanya dan juga proses analisa datanya. Ada banyak pilihan metode penggalian data, mulai interview, observasi, dan kemudian studi dokumen, yang masing-masing juga menawarkan sejumlah pendekatan yang kita nanti mudah-mudahan masih punya kesempatan yang cukup untuk bisa mengulas satu persatu di dalamnya. Yang berikutnya adalah bagaimana pendekatan analisa data kualitatif. Nanti juga kita akan kupas sejauh mana proses analisa data kualitatif ini bisa dibangun supaya data-data mentah yang sudah kita dapatkan melalui interview, observasi, studi dokumen, maupun bahkan FGD itu kita bisa analisa, bisa olah dengan baik sehingga menghasilkan kesimpulan yang baik pula. Ini yang kemudian akan menjadi fondasi kita untuk membangun satu konsep atau membangun satu teori dari hasil penelitian tersebut yang dinamakan dengan proses induksi. Membangun konsep, membangun teori dari data empiris atau data lapangan. Barangkali ada satu pertanyaan di sini. Kalau dibilang bahwa penelitian kualitatif itu bersifat induksi, membangun konsep, membangun teori itu dari lapangan, dari data-data empiris, lalu apa gunanya teori-teori itu dibuat? Atau apa gunanya teori-teori sebelumnya? Teori sebelumnya itu bukan menjadi penentu kita untuk menyimpulkan suatu hasil di lapangan, tetapi
akan sangat bermanfaat buat kita untuk melatih kepekaan kita membangun teori, melatih kepekaan kita menyimpulkan atas data-data di lapangan. Jadi tinjauan pustaka yang kita sudah kaji lebih mendalam sebelumnya atau teori-teori yang sudah kita pakai itu bukan menjadi guidance buat kita menentukan satu kesimpulan sesuai dengan teori sebelumnya, tetapi sebagai alat untuk membangun kepekaan kita di dalam menyimpulkan atas data yang sudah kita temukan di lapangan. Saya kira itu bagaimana kita mendesain penelitian kualitatif. Selanjutnya nanti modelnya juga bisa beragam, tergantung pendekatan seperti apa kualitatif yang akan kita terapkan. Karena di dalam penelitian kualitatif sendiri akan banyak model, misalnya ada fenomenologi, misalnya ada grounded theory, misalnya lagi model-model pendekatan yang lain yang kira-kira kita bisa terapkan, dan itu mempengaruhi pada tahapan proses masing-masing penelitian meskipun sama-sama kualitatif. Oke, saya kira itu sebagai pengantar mudah-mudahan akan membantu sekali untuk memahami, paling tidak menjadi landasan dasar kita memahami apa itu penelitian kualitatif. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali.